firman-Mu. Kasihani aku Tuhan supaya aku bisa menyampaikan baik dan benar. Jamah setiap telinga mendengar firman-Mu, menjadi telinga seorang murid yang berkata ya kepada firman-Mu dan melakukannya. Kami siap mendengar firman-Mu dan tolong-Mu kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik saudara, kita bersyukur hari ini kita masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Berapa yang datang, Bu? Lebih ya? 73. Saudara tahu, sebenarnya 70 orang biar cukup. 70 orang jadi cukup. 70 orang berarti 700. Ya harus. Nak, kalau nggak suka pulang aja dulu. Ya saudara ya, yang bisa ngitung. Ya saudara tahu bahwa pelayanan bukan dari duit, pelayanan bukan mengumpulkan duit. Yang dikirim jemaat, saudara tahu saya ngomong depan donatur Jumat kemarin, yang dikasih 1,5 juta untuk jemaat 700, itu 700. Untuk gedung 300, untuk pengerja 3,5 400. 1,4. Terus untuk kuis 60. 40 itu aku. Coba bayangin, 40.000 itu aku saudara. Aku ngomong bukan berarti asal-asal, ini mereka saksinya kok. Jadi pelayanan bukan cari duit. Supaya saudara ngerti, kalau saya keras itu harus keras kok. Saya pendetanya malah saya senangkan 40.000. Tapi saya bilang saudara, dengan saudara orang kasih berkat sama saya kok. Jadi terima kasih. Orang tahu Damani pelayanan jalan walaupun saya nggak pernah cerita. Saudara tahu saya dapat berkat karena saya melayani saudara kok. Jadi itu tidak bisa dibohongi. Saya melayani saudara jadi saya dapat berkat. Saya melayani saudara, saya masih hidup. Nggak boleh mati. Amin. Mau mati aja. Enak sih mati tapi nggak mati. Sekarang jam 1.25. Udah datang Bika belum? Oke. Pak Edi Lukas mana? Pak Micin, istri Pak Micin, Pak Prisinia. Nggak boleh masuk dia? Puji Tuhan. Pastor Mora mana? Berobat atau? Oh, soalnya banyak orang ke rumah sakit. Ada yang ngantar, ada yang berobat. Ya, puji Tuhan. Pak Moses, kemarin saya kasih kupon 2, mana orangnya? Nanti mereka datang enggak ya? Harusnya nggak usah dikasih tiket kupon. Tapi ya udahlah, udahlah itu berkat mereka. Jadi kalau mereka datang nanti suruh aja masuk. Kebetulan perempuan satu marga sama aku. Bukan satu marga, satu daerah. Baik saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Filipi 3:10. Filipi 3:10. Siapa ingat ini ayat sudah berapa kali khotbah? 6. Ini ke berapa? Ada bilang 7, ada 6. Yang benar mana? 7. Ya, 7 lah, 7. Saudara bayangin, satu ayat 7 kali khotbah. Belum selesai satu ayat, masih nyambung tahun depan. Sekarang kita buka dalam Filipi 3:10. Nggak usah bilang kanan kiri. Kenapa sih nggak berdiri? Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
kehendak Dialah karena Dia dan kuasa kebangkitannya dan keseluruhan dalam penderitaannya, di mana Dia menjadi sama. Saya baca sekali, di mana aku menjadi serupa dengan dalam kematiannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini udah khotbah ke-7 satu ayat ini. Satu ayat baru satu kata. Sekarang kita masuk dalam kuasa kebangkitannya. Minggu kemarin juga udah kuasa kebangkitannya, minggu kemarin udah kuasa kebangkitannya. Tapi kita lihat sebelum kebangkitannya itu apa? Kematian. Udah kita lihat kemarin bagaimana kematiannya, bagaimana dia mati untuk siapa, dia ngapain waktu mati, dia harus turun ke dalam alam maut dan menyelamatkan orang-orang pilihannya di sana. Nah, sekarang kita sampai pada sebelum kebangkitannya, kematian. Sebelum kematian, kita lihat dulu hari ini sebelum kematiannya. Tunggu dulu. Saat-saat terjadi sebelum penyalibannya, penderitaannya. Jadi saat ini kita lihat, coba dalam Matius 27 ayat 27. Jadi kita lihat menjelang kematiannya. Jadi judulnya hari ini menjelang kematian Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 27 mulai. Saudara, ini ibadah nggak usah disau-sautin saudara. Saudara gimana sih? Pernah nggak di gereja saudara? Masa disau-sautin? Nah, jadi hari saudara, kita lihat menjelang kematian Yesus itu apa yang terjadi? Menjelang kematiannya demikian. Matius 27 ayat 27 mulai. Kemudian serganu-serganu luar negeri membawa Yesus ke pengadilan, lalu mengambil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Maka mereka menanggalkan pakaiannya. Siapa sih yang mau saya tanggalkan pakaiannya? Siapa yang mau? Dan mengenakan jubah ungu kepadanya, penghinaan. Ayat 9. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebut batang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ayat 30. Maka mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepadanya. 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggal jubahnya padanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, berbicara soal kematian Tuhan Yesus saja udah serem. Tapi coba kita lihat menjelang kematiannya apa yang terjadi. Dia pakaian resmi, tapi ada orang yang membuka pakaiannya. Artinya apa? Dihinakan. Coba ke saudara sini saya suruh buka baju. Mana mau? Tapi dia ada yang Tuhan itu, dia yang penguasa pencipta langit dan bumi. Dia rela untuk saya dan saudara dibuka bajunya, dipermalukan. Dia saudara tahu bahwa kematian, kedatangan dan kematian Tuhan Yesus untuk saya dan saudara tidak enak dan menyakitkan, dipermalukan. Itu di hadapan orang banyak loh, disuruh buka baju. Jadi saudara-saudara supaya tahu bagaimana menjelang kematian Tuhan Yesus itu dipermalukan sekali. Jadi supaya kita mengerti dalam hati ini, ternyata Tuhanku begitu dipermalukan karena aku. Karena saya kok. Jadi karena dia melakukan itu untuk keselamatan saudara, untuk saudara bisa masuk surga. Bahwa surga di mulut Tuhan Yesus bukan omong kosong, bukan teriak-teriakan enggak, tapi dia buktikan. Dia harus berkorong untuk keselamatan kita. Amin. Dia bukan omong kosong, dia bukan omong doang, bukan asal bicara, tapi dia kerjakan sepenuh hatinya untuk keselamatanku dan keselamatan saudara. Jadi maksudnya apa? Supaya aku dan saudara menghargai kematian Tuhan Yesus, menghargai pengorbanannya. Tadi lupa baca ayat tadi. Baca dalam apa? Apa yang bisa saya baca ayat apa? Mereka beribadah, tetapi mereka melupakan kuasa Tuhan itu.
Hati-hati saudara. Jadi Alkitab berkata, mereka memang sering ibadah, tapi mereka tidak menghormati kuasa Tuhan itu. Terlalu sering kita alami, terlalu sering kita temui, terlalu sering kita dapati, kita temukan, dan kita temui orang-orang begini, saudara. Saudara, saya juga tahu kenapa sih saya harus melayani saudara terus bertahun-tahun. Tuhan punya rencana kok, Tuhan punya kemauan kok. Kalau aku mau sih aku melayani orang-orang di hotel, punya kolektor. Kalau kolektor itu lama jalannya. Kalau lama jalan-jalan, lama. Kalau sini kan cepat, orang nggak ada yang ngisi. Ya kalau di jemaat biasa kan lama dia masukin. Kalau di Sarina dulu ambil tukar, bukan masukin 100, ambil 50. Puji Tuhan mungkin orangnya masih hidup lah, tapi nggak di sini. Dulu Sarina dimasukin 1000-an, diambil 500, saudara. Apa orang Jawa bilang susue, kembalian. Coba itu bagaimana sampai adat, maka itu sekarang kantong itu kecil, kalau bikin gede bisa masuk lagi tangannya. Ibu kayak tawa aja, ketawa. Ibu minggu kemarin di sini loh. Suami kemana? Belum suami, Pak. Calon. Belum suami udah gitu akrab gimana jadi suami ya? Itu ledekan sebenarnya. Dan Tuhan tolong bagaimana supaya kita dapat tempat yang baik lah. Artinya bukan cuma 70 aja. Masih ada kok 30.000 untuk saya, nanti saya kasih aja itu. Kalau dulu kan cuma 5.000 satu orang. Tapi saya pikir kasih aja 10.000. Coba kalau saya ambil semua itu, mau bilang apa saudara? Orang donatur juga tahu 5.000 kok, tapi aku kasih aja 10.000. Gak ada yang handphone kan? Anak-anakku gak ada yang handphone. Terus ayat 29, mereka menganyam mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Salam hai Raja Yahudi. Saudara, kalau dikasih mahkota yang bagus seperti mahkota ulang tahun lumayan. Ini mahkota duri, saudara, menyakitkan. Karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Matilah saudara, itu karena kita. Sakit. Karena kalau kita pikir-pikir, kok bisa sampai begitu Tuhan? Dia tidak cari harta, dia tidak cari jabatan, malah jabatannya tinggal di surga. Dia tidak cari istri, dia nggak cari harta kekayaan, tapi dia adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah Tuhan Yesusku. Itulah Tuhanku. Supaya saudara mengerti, siapa sih itu Tuhan? Siapakah itu Tuhan Yesus? Itu dia. Dia rela mati, dia rela menderita untuk saya dan saudara. Dia tidak mendapat tata kedudukan yang baik, malah di Alkitab dikatakan tempat untuk menaruh kepala juga nggak ada. Seperti Rasul Paulus sampai mati nggak punya rumah, saudara. Rasul Paulus. Jadi kalau aku nggak punya rumah, sama dong. Puji Tuhan. Kenapa aku begitu semangat melayani saudara? Kenapa saya begitu semangat melayani di jalanan? Mataku tertuju 1000 tahun lama, saudara. Kalau engkau tulus, engkau setia, engkau taat, matamu tertuju 1000 tahun lama. Walaupun dirugikan, walaupun dipermalukan, walaupun diejek, nggak apa-apa. Ucapkan syukur, ada upah dalam 1000 tahun lama. Saya terpesona dengan yang kata Alkitab. Tuhan berkata pada orang kaya itu, selama hidup kamu sudah mendapat penghiburan. Pada orang miskin, orang jelek itu dikatakan, sekarang kamu mendapat penghiburan. Jadi saudara, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah macam-macam pikiranmu. Panjang 1000 tahun lama. Mau nggak mau ke sana kok. Aku kuat karena janji Tuhan. Aku kuat karena firman Tuhan. Mau kota harus nyandar. Kolektornya berapa nanti? 4 juta. Nggak apa-apa kok.
Saya senang kok kalau saudara senang. Artinya saya tidak dapat kualitas sekarang di sini, ada di sana kualitas yang saya dapat. Untuk apa dapat? Untuk apa dapat macam-macam di dunia tapi dalam 1000 tahun nggak dapat apa-apa? Mendingan di sini nggak dapat apa-apa. Ada orang, ada lagi yang gereja nggak suka. Meskipun saya susah menderita dalam, yuk. Iya. Banyak gereja nggak suka lagi itu saudara. Mereka gereja banyak sekarang pakai teori hedonisme, tahu hedonisme. Kecil kaya raya, sehat, tua kecil sehat, kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga, enak aja. Itu orang hedonisme. Kecil kaya raya, sehat, kaya poya-poya, tua poya-poya, mati masuk surga, enak aja. Alkitab berkata, kepadamu kuberikan penderitaan. Barang siapa tidak mau ikut aku, harus menderita. Itu Tuhan Yesus. Kenapa? Dalam Alkitab dikatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak berbanding dengan kemuliaan yang kita dapat. Pegang itu saudara. Makanya aku nggak malu saudara. Nggak malu. ST aku ke bawah jembatan nggak apa. Saya kuliah benar-benar kuliah saudara. Tidak ada absen. 5 tahun nggak ada absen saudara. Jadi saudara jangan main-main. 5 tahun kadang. Saudara. 5 tahun nggak ada absen, cuma 1 hari izin cari dana untuk simposium. Saudara, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Walaupun engkau sakit, walaupun engkau loyo, walaupun engkau tidak kuat, hadapi terus. Kenapa? Ada 1000 tahun damai. Jangan marah, jangan kecewa, jangan membenci, jangan ada dendam dalam dirimu, jangan. Nah, terus kata sini. Ayatnya ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dari memukulnya kepalanya. Ampun dah Tuhan. Diludahi saudara, diludahi. Siapa mau saya ludahi? Ini ludah pendeta ini. Siapa mau sini saya ludahi? Ini Tuhan diludahi oleh manusia berdosa loh. Tuhan diludahi manusia berdosa. Sini aja nggak ada orang mau diludahi pendeta. Tapi sini Tuhan diludahi orang berdosa. Demi siapa? Bagaimana itu mudah di muka Tuhan Yesus saudara. Itulah Tuhanku, itulah Tuhan, itulah Tuhan kita, itulah pencipta langit dan bumi. Selalu tanam dalam dirimu. Tuhan Yesus menderita untuk aku. Dia tidak cari harta, dia tidak cari jabatan, dia tidak cari istri, dia tidak cari keenakan yang enak-enak. Tapi dia menderita untuk saya saudara. Tuhan siapa seperti itu nggak ada? Tuhan siapa seperti itu nggak ada? Nabi siapa seperti itu nggak ada? Bahkan tatanya yang mulia itu dia tinggalkan untuk saya saudara. Mereka meludahinya. Mau diludahi saudara? Mau. Tuhan mau. Sini. Dia nggak ngerti jadi asal ngomong aja. Tuhan diludahi saudara, diludahi. Coba bayangin, Tuhan pencipta langit dan bumi itu raja di atas segala raja. Diludahi, siapa yang meludahi? Manusia berdosa. Dan mengambil bulu, memukulnya bukan kepadanya, kepalanya. Supaya tertanam dalam dirimu saudara. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum kematiannya? Menyakitkan, sangat menyakitkan. Kenapa saya harus keras? Kenapa harus mendisiplin begitu hebat? Saya ingin semua dekat dan merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Kalau cuma mau duit saudara, yang penting ngumpul banyak, yang penting orang datang bawa duit itu. Kalau saya cuma cari duit, saya nggak perlu marah, nggak perlu tegur, yang penting saya dapat duit. Ini malah yang 5.000 saya tambah 5.000 kok. Damani dapat berapa? 4.040.000. Tapi saudara, di balik itu kan Tuhan kasih berkat untuk aku. Kenapa? Karena mulai saudara. Tapi berkat yang datang setiap Jumat ya itulah. Saya nggak kecil hati, saya nggak pernah malu, saya nggak akan mundur. Sebab
mataku tertuju pada 1000 tahun aman. Maka di sana nanti Tuhan berkata begini, hai hambaku, sabarlah engkau, mari masuk ke rumah Bapakku. Jangan sampai kita datang nanti Tuhan berkata, siapa lu? Aku nggak kenal kau. Tapi kepada kita yang setia dikatakan, yang tidak mencari untung, yang tidak mau enak sendiri, dia berkata, marilah hambaku yang sabar hambaku, mari masuk ke rumah Bapakku. Tapi kok nggak mati-mati? Ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, saudara, diolok-olok. Aduh macam, aduh. Siapa sih kok diolok-olok? Kita siapa? Kadang kita diolok sendiri, udah main tangan ambil batu. Enggak ya? Nah, coba buka Yesaya 53. Yesaya 53. Ini baru kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan, dengar baik-baik. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudara, mendengar berita tentang Tuhan Yesus orang nggak mau. Mendengar khotbah Yesus menderita orang nggak mau. Tapi Yesus berjaya, Yesus melimpah, itu baru sukai. Itu penyakit gereja sekarang. Itu penyakit gereja. Kalau menderita ikut Tuhan, susah ikut Tuhan, ngapain? Maunya ikut Tuhan, kaya raya, terpesona segala macam. Tapi makanya dikatakan, siapa yang percaya berita yang kami dengar, dan kepada siapa kan tangan kekuasaan Tuhan nyatakan. Ayat 2, Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak manusia. Siapa pada Tuhan Yesus yang hancur carut marut mukanya? Ini cerita tentang dia disalib. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Jadi saudara, kalau engkau dihina karena percaya Tuhan Yesus, sama dong sama Tuhan. Bersyukurlah, ada upah musim tahun nanti. Kalau engkau dihina, engkau dimaki karena Tuhan Yesus, malah upahmu makin besar. Itu yang buat aku buat saudara. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan, ampun dari Tuhanku. Ini walaupun cuma sedikit saya udah alami. Saya sempat nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, makan nggak mau beli makan, nggak ada makan. Saya sakit mah, ngakos lagi. Ya puji Tuhan, saya bisa alami. Artinya, Alkitab berkata, mereka bergembira karena mereka dianggap layak menderita. Berarti ada orang nggak layak menderita, tapi mereka bergembira karena mereka dianggap layak. Aku senang dong, aku dianggap layak. Senang dong. Aku senang dong dianggap layak menderita. Ayat berikutnya, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Catat baik-baik, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Orang bau, aduh, jelek. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulang, dipukul dan ditindas. Tapi ayat 5, tapi dia tertikam oleh apa? Dia tertikam oleh, dia diremukkan oleh, dia diremukkan oleh, sama-sama, dia diremukkan oleh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya kita dianiaya, kita diolok-olok, kita dimaki-maki. Yesus yang dimaki-maki, Yesus yang dianiaya, Yesus yang diolok-olok. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi
ayat 7, sama-sama 1, 2, 3. Dia. Dan ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak. Nah, kita sampai kepada poin yang kita ambil hari ini. Dalam keadaan dimaki, dihina, dianiaya, coba untuk berdiam diri, saudara. Tidak banyak omong. Amin. Berdiam dirilah. Izinkan Roh Kudus yang bicara, izinkan firman Tuhan bicara sama dia. Saudara, dalam keadaanku aku diajak untuk berdiam diri. Mungkin beberapa orang tahu bagaimana damai sebelum kecelakaan dulu ya. Tapi Tuhan berikan aku pendidikan lebih baik. Tuhan bawa aku kepada keadaan yang lebih hebat seperti sekarang. Dan dikatakan sini, dalam keadaan yang begitu susah, dalam keadaan yang begitu menderita, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, mari kita belajar tidak membuka mulut. Mari kita belajar diam. Kalau kau dimaki-maki, dia hanya diam. Kenapa? Kalau kita buka mulut, akhirnya Roh Kudus tutup mulut. Tapi kalau kita tutup mulut, dia akan membela kita. Amin. Bukan karena kebodohan, bukan karena kemiskinanmu. Saudara, di jalanan banyak saya temukan, saya bawa roti, langsung dia bilang, roti apaan? Roti gembel. Loh, gembel kok ngomong gembel, saya pikir. Nah itu saudara. Jadi, kalau kita dimaki-maki, kita dianiaya, kita dipermalukan, kita berusaha untuk menutup mulut, berdiam diri. Ada pujian berkata, diam, lihat pada Tuhanmu, diam, Tuhan berperang gantimu. Aduh, ini jadi nggak bisa nyanyi. Diam, Tuhan beri kuat padamu. Diam saudara. Kalau kita diam, Tuhan akan ambil alih. Amin. Tapi penyakit orang kaya tidak mau diam. Dan penyakit orang sombong tidak mau diam. Dan ternyata orang sombong bukan cuma orang kaya. Orang miskin juga banyak orang sombong. Udah miskin sombong pula. Dek, kok main handphone dek? Adik cantik. Di rumah main handphone nih. Mulai sayang sama Tuhan Yesus kecil-kecil ya, supaya dapat mahkota yang besar. Coba lagi, Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke-32. Kisah para Rasul 8 ayat 32, saya bacakan, dengarkan baik-baik. Sudah dapat, amin? Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke bawah bantaian. Domba dibawa ke rumah jagal, gimana sih? Gimana domba dibawa ke rumah jagal? Rumah potong. Salah, rumah jagal. Rumah potong. Itulah Tuhanku, itulah Tuhanmu, untukku dan untukmu. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Saudara, mengerikan dan menyakitkan yang lain Tuhan ini. Dibawa ke dibantai. Siapa mau dibantai sini? Jangan mau dibantai. Kalau disantai mau ya? Disantai. Aduh, santai aja mau. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang, menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Ketika ia dipermalukan, ketika dia olok-olok, ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, ketika dia segala macam dipukul, dia diam. Saudara, untuk sampai kepada titik ini tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Kadang kalau kita dirugikan sedikit, kita langsung mencak-mencak. Kalau kita dimaki dikit, kita langsung teriak-teriak. Tapi kalau orang sudah sampai pada titik kedewasaan yang minta oleh Roh Kudus, kau akan diam. Biar engkau hebat, biar kau kaya, biar kau jago silat, kau akan diam. Tapi kalau belum sampai pada titik itu, sedikit pun engkau
diolok sedikit kau dihina, langsung mencak-mencak. Nggak tahu ya 3 bulan di Pulau Gadung ngapain ngemis. Ya. Nggak tahu ya 3 bulan di Condet ngapain. Nggak, saya memang itu saya yang suka bilang Condet karena ada mantan dulu. Mantan warung. Maria. Warteg Mantan warung. murah gitu. Itu Gratis, Pak. Gratis sih. Aduh, saya lagi bacakan. Dalam kehinanya ia berlangsung penghukumannya. Dalam kehinaan dihina saudara. Saudara, itulah kita lihat sebelum kebangkitan ada kematian, sebelum kematian ada penghinaan yang begitu tajam, begitu kuat. Kalau saudara tidak begitu sungguh-sungguh cinta sama dia, saya tahu masih ada saudara yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tahu masih ada datang karena bika. Saya tahu masih ada datang karena 10.000. Saya tahu. Dan itu harus mudah harus kutelan. Itulah bagianku melayani. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus begitu menderita untuk saudara, saya lihat Tuhan Yesus begitu cinta sama saya, apapun bagaimanapun saya nggak mau tinggalkan dia. Waktu saya pertama pelayanan tahun 2014 setelah kecelakaan di Lawan Banteng, langsung mereka bilang, Dewa Mabuk datang. Orang saya jalan masih kayak Dewa Mabuk. Saya baru jalan itu baru kayak Dewa Mabuk kok. Mereka bilang, Dewa Mabuk datang. Saya pikir, puji Tuhan. Saudara, ketika mata kita tertuju kepada 1000 tahun damai, apapun bagaimanapun dunia ini tidak menjadi masalah. Yang penting aku setia dan taat pada Tuhan Yesus. Mau miskin, mau dipermalukan, mau tidak dihargai, mau tidak dihormati, nggak apa-apa. Kenapa? Mataku tertuju pada Tuhan Yesus yang menderita dan 1000 tahun damai yang mendapat upah. Saudara, di dalam 1000 tahun damai kita akan mendapat upah, pasti mendapat upah. Kita akan mendapat upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kau tidak tulus, tunggu bagianmu. Seperti dalam doaku itu, dalam dunia dia punya rumah ganti-ganti, punya mobil ganti-ganti, tapi masuk 1000 tahun dan masuk. Orang dia percaya Tuhan Yesus kok, tapi jadi tukang parkir kok. Masuk. Orang percaya Tuhan Yesus masuk kok. Apalagi dia orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan itu akan masuk surga kok. Tapi sebelum masuk surga, 1000 tahun damai dulu. Nah 1000 tahun damai itu kita melihat ada raja, ada wakil raja, ada wali kota, ada gubernur, ada tukang parkir. Bagaimana begitu? Bagaimana dapat kedudukan itu? Sesuai dengan apa kita kerjakan sekarang. Sekali lagi, kedudukan kita dalam 1000 tahun damai, mahkota yang kita dapat 1000 tahun damai, sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita cuma mau cari untung, mau cari enak, mau dibangga-banggakan, tunggu bagianmu. Saudara, mari tundukkan kepala. Semua tundukkan kepala. Tidak ada yang bicara. Semua diam diri menyembah Tuhan. Ucapkan syukur dalam hatimu pada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ini Tuhan, hidup ini Tuhan? Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Teguhkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan
Jangan kau nyanyi, pegang Alkitabmu, angkat Alkitabmu. Pegang Alkitabmu, angkat. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakanlah, kurenungkan firman-Mu Tuhan. Ingat 1000 tahun damai saudara. Pegang Alkitabmu saudara, pegang Alkitabmu. Ujung hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jawab ya, ya. Biar musik nyanyikan pelan. Saya minta satu orang bapak atau ibu yang mengerti firman Tuhan, yang ingin menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Jangan tunggu orang lain. Tuhan ingin mendengarkan suaramu. Saya udah maju ke depan. Saya udah maju. Langkahkan kakimu kalau kau digerakkan Tuhan. Jawab ya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersama Tuhan, Engkau bersama kita. Firman-Mu begitu indah Tuhan, untuk kami dengar. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu Tuhan melekat di dalam hati kami pribadi, pas pribadi Tuhan. Jangan biarkan firman-Mu Tuhan hanya masuk kiri dan kanan Tuhan, tapi biarlah hidup Tuhan di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap berkasih, saling mengasihi, dan saling terutama Tuhan memaafkan satu sama lain. Jangan menjelek-jelekkan Tuhan. Amin. Itu yang ku dengar Tuhan, firman-Mu mengatakan, janganlah engkau berburu sangka pada orang, tetapi hendaklah engkau memaafkan bila dia melakukan salah. Buka pintu lebar untuk teman-teman kita yang memaafkan kita, yang menyalahkan kita atau memfitnah kita. Jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan. Anggap aja itu hanya angin yang masuk. Tuhan, kami hadir di sini Tuhan. Kami bersatu sehati Tuhan. Sebentar lagi hari kelahiran Tuhan, biarlah hari kelahiran Tuhan benar-benar melekat di hati kami Tuhan. Jangan hanya lempang lewat saja Tuhan. Jangan Tuhan, hanya itu permintaan kami. Biarlah kami bersatu Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Maafkanlah kami Tuhan satu sama lain bila melakukan salah. Maafkan. Hanya itu Tuhan yang bisa kusampaikan di hatiku Tuhan. Ungkapan hati mewakili kawan-kawan Tuhan, agar kami saling memaafkan satu sama lain, saling berkasih sayang, tidak memandang bulu. Jangan melihat orang, oh dia sih itu, jangan. Rampul, ayomi dia, maafkan dia. Itu hanya pesan saya dan saran saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah membuat aku bersaksi kepada anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.